Halo Friendmate. Korea Selatan. Selain dunia entertainment-nya yang terkenal, mereka tetap menjaga budaya kuno mereka yang masih berdampingan erat dengan kemajuan teknologi. Tak sedikit orang Indonesia yang menyukai kebudayaan Korea Selatan, mulai dari para pecinta K-pop, drama Korea, kuliner, hingga style fashion negeri gingseng ini. Tidak hanya itu, Korea Selatan menyimpan berbagai hal-hal unik yang mungkin belum banyak Anda ketahui. Nah, untuk kali ini, Data Temu akan membahas beberapa fakta menarik tentang negeri ginseng ini. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Berdasarkan perhitungan usia internasional, seseorang akan berusia 1 tahun setelah 12 bulan, pasca kelahirannya. Namun, hal ini berbeda di Korea Selatan. Karena masyarakatnya memiliki cara berbeda dalam menghitung umur. Warga Korea beranggapan, jika umurnya sudah terhitung sejak mereka berada di rahim ibunya. Maka, ketika bayi lahir, ia dihitung telah berumur 1 tahun, meskipun hanya berusia 9 bulan dalam kandungan. Hal yang lebih unik, pertambahan usia masyarakat Korea, akan terjadi hanya pada tahun baru, dan bukan pada hari ulang tahun orang tersebut. Meski demikian, warga Korea tetap merayakan ulang tahun, saat hari kelahiran mereka. Tidak hanya itu, ternyata ada pula warga Korea yang memiliki selisih usia 2 tahun lebih tua dibanding usia internasional. Hal ini terjadi kepada orang yang lahir tanggal 31 Desember. Saat dilahirkan, usianya menginjak 1 tahun, sesuai usia Korea. Namun saat tahun berganti, tepatnya pada 1 Januari, usianya berubah menjadi 2 tahun. Melansir dari The Guardian, asal mula sistem perhitungan usia di Korea ini masih belum diketahui. Ada yang mengatakan, jika perhitungan usia Korea merujuk pada sistem numerik Asia kuno yang tidak mengenal dan memiliki konsep 0, sehingga semuanya langsung diawali dengan angka 1. Nah, untuk teman-teman, coba deh hitung umurnya berdasarkan perhitungan umur orang Korea. Di negara lainnya di dunia termasuk Indonesia, tanggal 14 Februari adalah disebut Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, yang disimbolkan berupa pemberian kado bagi laki-laki kepada wanita yang dicintainya. Dan sudah pasti, sang prialah yang menyiapkan segala sesuatu untuk memanjakan wanitanya. Namun tidak bagi Korea Selatan. Di Korea Selatan, Valentine Day merupakan hari di mana perempuan menunjukkan rasa kasih sayang kepada laki-laki yang dicintainya, di mana sang wanitalah yang memanjakan pria. Pada momen Valentine, wanita di Korea biasanya memberikan hadiah seperti coklat, bunga dan permen kepada sang pria. Namun, hal ini akan berbalas pada peringatan White Day, atau Hari Putih. White Day adalah kebalikan dari Hari Valentine, di mana giliran laki-laki Korea yang diberikan waktu untuk membalas coklat yang telah diterimanya saat Valentine. White Day diadakan setiap 14 Maret, sebulan setelah perayaan Hari Valentine. Nah, berbeda dengan Hari Valentine dan White Day yang barusan kita bahas tadi. Korea Selatan juga punya yang namanya Hari Hitam, atau Black Day. Tanggal 14 April, merupakan peringatan Black Day bagi warga Korea. Black Day sendiri adalah harinya para jomblo, di mana laki-laki dan perempuan yang tidak menerima hadiah di hari Valentine maupun White Day, berkumpul memperingati kejombloannya. Pria dan wanita yang tidak punya pacar alias jomblo, merayakan Black Day dengan berpakaian serba hitam, dan menghadiri acara kumpul-kumpul secara informal dengan rekan senasib. Tak hanya pakaian yang serba hitam, Black Day juga memiliki minuman khas yang juga sesuai dengan nama perayaannya, yakni kopi hitam. Selain itu, ada juga makanan khas untuk memperingati hari jomblo ini, yaitu jajangmyeon. Jajangmyeon adalah hidangan mie yang dilumuri saus, dan dipercaya dapat menghibur hati yang sedang sedih.
Bagi penggemar drama Korea, pasti sudah tidak asing dengan adegan minum-minum yang dilakukan para tokoh cerita. Entah itu untuk melepas penat sepulang kerja, atau pulang kuliah, adegan ini sering terjadi. Orang Korea percaya bahwa minum bisa membantu seseorang untuk lebih dekat dengan orang lain. Karena, hal itu membuat orang lebih bisa terbuka. Bahkan, pria yang paling pemalu, menjadi lebih banyak bicara setelah beberapa gelas minum soju. Jika seseorang mengajak Anda untuk pergi minum dengannya, itu berarti mereka ingin memecahkan kebekuan lebih cepat dan mengenal Anda lebih baik. Menurut Global Status Report on Alcohol and Health tahun 2018, WHO mencatat, setidaknya per kapita masyarakat Korea mengonsumsi sekitar 16 liter alkohol setiap tahunnya. Bahkan, menurut studi juga dipaparkan, bahwa warga Korea Selatan yang berusia di atas 15 tahun, meminum rata-rata 10,9 liter alkohol dalam setahun. Budaya minum, juga sangat berkaitan dengan hierarki di Korea Selatan. Apabila kalian diundang oleh orang yang lebih tua atau senior untuk minum, hal tersebut dianggap masyarakat Korea sebagai suatu pencapaian besar. Sebagai catatan, jangan pernah menuang minuman sendiri ke gelas, saat bersama orang yang lebih tua atau senior. Selama beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah menduduki peringkat sebagai salah satu negara teratas untuk wisata operasi plastik di Asia. Menurut NCBI, operasi plastik di Korea telah terjadi sejak tahun 1950, saat Perang Korea sedang berlangsung. Saat itu, ada dokter bedah plastik dari Amerika yang bernama Dr. David Ralph Miller, yang dikirim ke Korea Selatan, sebagai bentuk kampanye, kalau orang Amerika itu baik ke orang Korea. Dari banyaknya bagian tubuh yang bisa dioperasi, operasi pertama itu malah di bagian mata duluan. Kenapa? Menurut Dr. Miller, di jurnalnya yang berjudul Oriental Peregrinations, mata sipit khas Korea, saat itu sering dianggap tidak berekspresi dan penuh intrik. Tak hanya itu, Dr. Miller juga bilang kalau operasi plastik saat ini bukan cuma di kelopak mata saja, tapi juga operasi V-line atau rahang yang tak kalah populernya. Nah, dari sini jadi muncul anggapan kalau dengan operasi plastik, orang-orang Korea akan memiliki standar kecantikan tersendiri, dan menolak standar kecantikan masa lalu yang kelam. Menurut ahli kebudayaan Korea, penolakan ini terjadi karena Korea ingin memiliki identitas nasional baru yang benar-benar terlepas dari bayang-bayang Jepang di masa penjajahan. Saat ini, Korea Selatan bisa dibilang sebagai salah satu pusat operasi plastik di dunia. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan masa kelam wanita Korea di masa penjajahan Jepang, bisa tonton video data temu sebelumnya, pada link di deskripsi, atau cek langsung di beranda. Kalau kamu kebetulan berada di Korea, tentu kamu akan sulit menemukan penggunaan angka 4 di fasilitas umum. Dalam kehidupan di Korea, angka 4 banyak dihindari oleh masyarakatnya, bahkan dalam bentuk fasilitas umum, contohnya seperti nomor lift di hotel. Bahkan, dalam membeli barang properti, seperti rumah atau apartemen, penduduk Korea Selatan sangat menghindari penempatan angka 4 pada alamat rumah mereka. Lantas, ada apa dengan angka 4? Masyarakat Korea percaya bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kepercayaan dan budaya orang Korea Selatan yang mempercayai bahwa angka 4 akan membawa nasib yang buruk dan memiliki arti yang sial. Bagi warga Korea, angka 4 dianggap bisa mendatangkan bahaya karena bunyi dan cara pengucapannya. Angka 4, dalam bahasa Korea, disebut sa, yang berarti sama dengan mati. Karena alasan inilah, orang Korea percaya kalau penggunaan angka 4 bisa mendatangkan mara bahaya. Dilansir dari How Stuff Work, angka 4 dianggap sial di banyak budaya Asia Timur termasuk Korea Selatan, Cina, Korea Utara, dan Jepang. Ketakutan terhadap angka 4 dikenal sebagai tetrafobia, dan dianggap lebih serius dalam budaya Asia, daripada kecenderungan orang Barat untuk menganggap angka 13 sebagai sial.
Jika berada di Korea Selatan, jangan sekali-kali memakai baju yang memiliki garis kerah yang sangat terbuka. Karena, masyarakat Korea Selatan menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak sopan. Meski segala sesuatu sudah berubah, memakai baju seksi yang melihatkan dada, bahu, atau punggung yang terbuka, dianggap tidak sopan bagi orang Korea, apalagi dengan memperlihatkan garis leher. Namun, di sisi lain, tidak apa-apa untuk menunjukkan kaki sebanyak yang Anda inginkan. Di antara negara-negara maju yang tergabung dalam Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Korea Selatan adalah negara yang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi dibandingkan yang lain. Dalam laporan yang disampaikan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, angka kematian bunuh diri Korea pada tahun 2018 adalah 24,7% dari 100.000 penduduk. Dari segi perbandingan, pria lebih banyak meninggal karena bunuh diri daripada wanita, dengan perbandingan 2:1. Namun, angka wanita yang mencoba bunuh diri lebih banyak dibandingkan pria. Para ahli mengatakan, penyebab terjadinya bunuh diri sangat kompleks. Tidak hanya karena masalah kesehatan pribadi dan mental, tetapi juga terkait dengan faktor ekonomi dan tekanan sosial. Melansir Deutsche Welle, pakar epidemiologi sosial Universitas Chongang Soongnang mengatakan, ada beberapa faktor yang mendorong fenomena ini terjadi, di antaranya, faktor kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan kekerasan berbasis gender, konflik generasi, rumah tangga dengan satu orang pola asuh yang buruk, kesejahteraan sosial yang tidak memadai, hingga persaingan. Tidak hanya masyarakat biasa, kasus tersebut juga dialami oleh kalangan selebritis Korea Selatan. Kasus bunuh diri di kalangan selebritis muda di Korea, memang terjadi dalam waktu berdekatan beberapa tahun terakhir. Menulis nama dengan tinta warna merah, sebenarnya jadi hal yang biasa bagi orang Indonesia. Akan tetapi di Korea Selatan, itu adalah hal tabu untuk menulis nama orang dengan tinta merah. Tinta merah, sebenarnya umum digunakan oleh masyarakat Korea Selatan, kecuali dalam penulisan nama orang yang masih hidup. Penulisan nama dengan tinta merah, hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah meninggal. Penulisan nama orang yang sudah meninggal dengan tinta merah, diyakini dapat mengusir roh jahat bagi kepercayaan masyarakat Korea. Namun, efek sial dianggap akan terjadi jika dituliskan pada nama orang yang masih hidup. Berdasarkan mitos dan legenda, tinta merah dipercaya menjadi lambang kematian atau ketidakberuntungan orang-orang yang masih hidup. Menurut beberapa sumber di Korea Selatan, paling tidak ada dua alasan mitos ini dipercayai. Pertama, warna merah mengingatkan pada darah yang secara umum merupakan pertanda kematian dan rasa sakit. Kedua, saat seseorang meninggal, namanya akan ditulis dengan tinta merah di dalam buku catatan daftar keluarga dan spanduk pemakaman. Beberapa sumber mengatakan, korban yang meninggal saat Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1950, nama mereka akan dikirimkan ke keluarga dengan bertuliskan tinta merah. Nah, karena bayangan tentang horornya perang dan kematian keluarga tercinta, membuat banyak orang tentunya takut melihat nama dengan tinta merah. Namun, ada juga yang percaya bahwa mitos ini sudah berkembang sejak zaman dinasti Kim di Tiongkok yang sangat terkenal di Korea. Konon, saat itu sang raja sangat menyukai warna merah, dan tidak ada yang boleh menggunakan selain dirinya. Nah, jika Anda punya rencana liburan ke Korea Selatan, wajib nih jadi salah satu pilihan yang harus dikunjungi. Pulau Jeju. Tempat ini terkenal dengan sebutan Island of God karena keindahannya. Pulau Jeju terbentuk dari aktivitas vulkanik jutaan tahun yang lalu. Cuacanya yang terpanas di antara wilayah lainnya di Korea Selatan. Terdapat lebih dari 200 tempat wisata di pulau ini yang mungkin membutuhkan beberapa hari untuk dapat menikmati sebagiannya. Seperti Gua Manjanggul, Soengop Folk Village, Puncak Seongsan Ilchubong, dan air terjun Cheonggyeol.
Fakta unik dari pulau ini adalah terkhusus untuk para lelaki Indonesia yang berangan-angan memiliki istri orang Korea. Kenapa? Karena masyarakat Pulau Jeju memiliki kebudayaan matriarki, yaitu dominasi kepemimpinan perempuan dalam masyarakat yang menurun dari garis ibu. Perempuan merupakan pencari nafkah utama bagi keluarga di Jeju, atau kepala rumah tangga. Hal ini karena wanita lautnya, yang disebut Hanyeo sebagai orang yang hebat. Wanita laut ini merupakan penyelam yang memanen rumput laut, moluska, dan makhluk laut lainnya di laut. Uniknya, para wanita ini bisa menyelam hingga kedalaman 10 meter tanpa oksigen. Sebelum menyelam, mereka berdoa kepada Dewi Laut, Jamsugut, untuk meminta keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah. Perempuan adalah menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan laki-laki mengurus anak di rumah saat istrinya mencari nafkah. Meskipun demikian, tugas rumah tangga kembali beralih ke istri saat mereka telah pulang mencari nafkah. Gimana para lelaki? Mau cari pasangan orang sana? Demikian beberapa fakta menarik dari Korea Selatan, semoga terhibur dan memberikan manfaat. Jangan lupa pantengin terus Data Temu dan tunggu video-video menarik selanjutnya.